juga harus dibangun. Alright, kita akan langsung masuk ke menu utama kita hari ini yang pastinya sudah ditunggu-tunggu dong. Mana suaranya? Boleh kolom komentarnya dipenuhi. Bahkan sudah ada saweran masuk juga. Terima kasih. Mas Kita Budi. mau bahas yang seru, udah langsung nyawer aja nih dari Budi, Rp25.000. Budi lagi? Katanya Budi Karya lagi. baru gabung. BTW, Bang Aldi bajunya kok beda sendiri ya dari yang lain? Bineka Ini Tunggal dia, Ika. ini dia. Pesan ini pesan. Pesan ini. Semiotika ini. Bineka Semiotika. Tunggal Iya. Ika. Bahwa Berbeda berbeda-beda, tapi ngalahin Saudi juga. Sama. Lanjut, ada dari siapa lagi nih? Dari siapa? Gary. Ada lagi dari Gary Geraldi, Rp25.000. Oh, kan Katanya benar. Evelyn sering-sering dong pakai jersey timnas, cakep banget hari ini. Terima kasih banyak. Evelyn, Bahas timnas aja apa minggu depan. Oke deh, kita langsung membahas timnas. Nah, ini yang menarik adalah kita melihat kiper yang sudah tersedia di sini setelah memang Audero ini cedera, ya kan? Iya. Salah satu nama yang muncul adalah Martin Paes. Tapi seberapa fit sih kondisi dari Martin Paes saat ini? Silahkan langsung Firzi Idris menjawab. Oke, terakhir Coach Patrick bilang emang dia percaya dengan kondisi Martin. Martin juga dalam videonya yang di FC Dallas dia bilang tanggal pertandingan ini udah ditandain nih di kalender dia bahwa dia udah menargetkan emang dia pulih untuk ronde Oktober ini, which is 9 minggu dari cederanya dia, cedera hamstring yang membuat dia absen dalam 7 atau 8 pertandingan bagi FC Dallas sebelum ini. Menurut dia sendiri kaki udah terasa baik, tapi emang masih ada bekas luka nih, kadang kaku tapi oke, kata dia, I feel great. Dan tadi juga timnas menaikkan video ya dari sesi latihan di mana terlihat Martin udah terbang-terbang kayak kucing biasanya. Jembalitan dia. Dia jembalitan, Belakang dia aja udah tuh tadi ya. jembalitan, benar. Dia udah terbang kayak dia fine kondisinya, dan at least dari sampel size yang itu emang kayaknya dia bakal diturunkan ya. Jadi untung banget bagi Garuda, emang the purpose tujuan kita punya Emil walaupun udah punya Martin adalah memang menambal ketebalan di sisi kiper yang akhirnya kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir sangat dibutuhkan. Jadi emang Martin dalam kondisi siap, dan kalau nggak ada aral melintang dan semoga dia nggak kenapa-napa lagi sebelum pertandingan, dia akan jadi starter di laga nanti. Oke, ini menarik banget. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ini kayaknya kelewarannya adalah udah menjurus-jurus ke Martin Paes. Tapi apakah Martin Paes ini yang paling layak? Karena di sana kita juga nggak lupa ya bahwa ada Hernando Ari yang jauh lebih berpengalaman, ada Nadeo juga yang lagi bagus-bagusnya di Super League. Gimana nih Rizal? Martin Paes paling pas ya buat nanti malam menurut gua nih. Punchline Udah mulai, banget. udah Asik, mulai. asik, asik. Game Mulai, nanti keluar malam nih. Mulai. Martin Paes menurut gua kalau dia udah fit layak untuk langsung jadi starter, walaupun gue sangat-sangat aware akan kondisi Nadeo yang di awal musim ini lagi perform banget. Bagus. Ya dari 7 pertandingan dia 3 clean sheet, artinya hampir 50% pertandingan dia lewatin clean sheet gitu. Ini dia lagi top perform juga, tapi kenapa gue lebih pilih Martin Paes ketimbang Nadeo? Menurut gue lebih ke faktor chemistry. Karena kalau gue lihat si Nadeo, dia kan main di awal ronde 2 itu game lawan Irak ya. Itu waktu itu belum ada kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix, belum ada pemain-pemain seperti Jay Itzes. Jadi faktor pernah main bareng itu menurut gue faktor chemistry jauh lebih menentukan di game-game seperti ini. That's why gue pilihnya si Martin Paes karena pure dia pernah main bareng si Kevin Dix, dia pernah main bareng Bang Jai. Istilahnya 4 pemain di belakang, kalau nanti pakai 4-2-3-1 dia udah pernah main bareng semua lah. Dan itu akan memberi rasa nyaman untuk backline lo, dia tahu siapa yang ada di belakang lo, mereka udah saling kenal. Jadi menurut gue faktor chemistry. Yang lebih memfavoritkan seorang Martin Paes. Atas dasar chemistry, Martin Paes paling pas katanya. Gimana Di? Setuju atau enggak? Enggak. Gimana? Jelasin dulu. Karena ini kiper timnas ya gitu loh, bahwa datangnya Emil Audero kan sedikit banyak dipilih karena memang turunnya performa dari Martin Paes. Terus diakuin emang bener gitu loh, Martin Paes emang menurun performanya dalam beberapa fase terakhir. Dan sekarang 8 pekan lebih di absen gara-gara cedera gitu, dan gua takutkan gitu loh. Gua takutkan di laga sepenting ini harus menjadi laga comeback dari seorang Martin Paes. Kalau dia fully fit tadi kayak Rizal bilang, ya setuju aja gitu. Karena pada akhirnya peran dari kiper ini akan krusial. Cuman siapa backline atau defense line di depannya itu yang buat gue lebih krusial. Jadi buat gue mau Nadeo yang main, mau Hernando Ari yang main, terus juga si si Martin Paes itu
sama bagusnya gitu, sama Oke. bagusnya gitu. Walaupun penting dia punya pengalaman bisa menepis penalti dari Salim, akrab manggilnya nama depan. Salim. Ya kan Faktor. Udah ya tambah kan? lagi. Udah jelas, tambah udah lagi, Lagi jelas ya. Jelas. Nggak pakai baju timnas lagi. jelas, Makin jelas, aja nggak jelas. nasionalis Arah gua. dari. Itu mungkin menjadi satu booster bahwa Martin Paes pernah tampil ciamik gitu, dan seperti yang kita bahas minggu lalu juga, set piece dari Arab Saudi ini kan perlu kita perhatikan gitu kan. Tuh ada yang ngomong tuh, hati-hati jangan sampai kena set piece aja tuh katanya. Iya. Iya, Terus? bener. Jadi buat gua itu juga harus diperhatikan. Nah, sejauh ini ketiganya sih buat gua bagus-bagus aja. Nadeo oke. Kecuali emang Nadeo sama Hernando di liga lagi nggak main bagus, tapi buat gua bagus. Nadeo lagi oke ya. Lagi oke aja. Justru gitu. ini keuntungan buat timnas dong. Yes, Ya, ini jadi punya pusing pilihan. enak namanya buat Asik. Coach Patrick, ini pusing enak. Pusing Dipusingkan enak namanya dong. bagus. Betul. Memilih yang terbaik dari yang terbaik. Iya betul. Alright. Nah, ini yang menariknya adalah setelah sudah Salam punya Al-Jisari. materi-materi, ya kan, materi-materi pemain yang bagus. Sekarang yang menjadi pertanyaan pelatihnya. Karena ini kayaknya penerimaan publik kepada dua pelatih ini berbeda sekali nih. Kalau Iya. Patrick Kluivert sepertinya masih butuh banyak pembuktian karena ini seluruh rakyat Indonesia kayaknya menanti banget nih. Ini malam gimana nih? Coba pilihannya gimana nih? Bisa nggak nih membawanya? Nah, kalau kita bandingkan langsung nih dengan Hervé Renard, ini justru lagi dapat dukungan banget gitu loh. Dukungan dari segala sisi dari masyarakat di Arab Saudi. Nah, ini tuh apa ya, perbedaan ini tuh menguntungkan, merugikan, atau bagaimana melihatnya? Atau juga boleh dong share-share dikit bocoran-bocoran dari jurnalis di Arab gitu, Oke. Arab Saudi Iya, tentang kemarin match ini. Silakan gua Rizky. ngobrol ya di podcast sebelah ya sama pengamat sepak bola Arab Saudi namanya Wael Jabir. Oh, Wael. Iya. Lu Asik. tahu kenal. Ya pasti Sohib kenal. tahu Sohib semua. tahu semua. Jadi Tawa lu. kalau kita melihat bahwa Coach Patrick ada dalam tekanan, tapi bagi pelatih Hervé Renard ini juga ada tekanan. Bahkan seluruh PSSI-nya Arab Saudi ini dalam tekanan. Karena menurut dia dengan Arab Saudi akan hosting Piala Asia 2027, kemudian Piala Dunia 2034. Jadi targetnya Arab Saudi itu sekarang bukan lagi lolos ke Piala Dunia, tapi bagaimana lolos dari grup di Piala Dunia. Dia bilang, ya kita oke lah bisa menang kemarin lawan Argentina, tapi faktanya dari 6 partisipasi terakhir mereka cuma sekali lolos ke babak 16 besar, yaitu pertama mereka lolos yaitu kapan? Jauh. 1994. Iya, Iya, zaman Amerika. Sami Al-Jaber. Nah, ketika itu mereka langsung lolos, tapi setelah itu fase grup. Nah, kalau mereka sampai sekarang ini nggak lolos, di mana laga playoff ini diadakan di negara mereka sendiri, jadwal mereka diuntungkan dan lain-lain, itu katanya bakal ada shuffle besar di federasi mereka Oke. gitu. Karena ya kita tahu lah sepak bola Arab Saudi project mereka seperti apa, Liga Arab Saudi dengan PIF dan lain-lain, Duitnya. investasi kemana-mana, duit yang udah dikeluarkan, sehingga kalau mereka nggak lolos di tangan Indonesia apalagi ini akan jadi coreng besar bagi Arab Saudi. Jadi bukan hanya kita yang dalam tekanan, tapi mereka bermain di bawah publik sendiri, bisa jadi tekanan Besar tekanannya. bagi- kalau Besar. mereka lama nggak Iya. mencetak gol lebih dari 30 menit, lebih dari 40 menit, dan kemudian makin lama mereka nggak mencetak gol, itu akan menjadi bumerang, bisa jadi. Karena salah satu hal yang jadi kelemahan mereka itu adalah mencetak gol juga ya. Tadi kita harus hati-hati sama set piece. Betul, karena si Wael ini cerita udah lama saya nggak inget kapan terakhir timnas Arab Saudi mencetak lebih dari 2 gol dalam satu laga yang bukan set piece. Open play. Nah, open play, kapan mereka terakhir open play? Karena pemain-pemain mereka ini juga ada banyak yang terpinggirkan nih. Misalnya dia ngomong nih, Firas Al-Buraikan di Al Ahly. Dia harus jadi cadangannya si Ivan Toney, Saleh Al-Sheri. Dia cuma hanya main di Al Ittihad itu kalau Benzema cedera. Iya. Dan Al-Shehri. kiper mereka, perubahan besar mereka juga di kiper nih. Akidi. Muhammad Al-Oais udah nggak ada nih Udah, yang kemarin pensiun. main. Iya, dia udah turun satu kasta. Iya. Dan di sini yang main namanya Anwar Al-Akidi. namanya. Al-Akidi. Al-Akidi yang dia cuma main bagi si Al Nassr sekali 90 menit. Sisanya dia nggak pernah main. Jadi bukan match fit ini juga berlaku ke mereka. Tekanan dan match fitness beberapa pemain ini mereka juga rasakan gitu. Sama-sama Jadi sih lah menurut dalam lu, pressure. jadi Saudi ini lagi oke apa enggak? Kalau Kalau dalam kata gue sih sebenarnya, kalau Ya. gue lagi nggak oke. Lagi Kenapa nggak gue oke. oke? Kalau mereka oke, mereka akan playoff.
Betul, karena harapannya mereka dengan sejarah yang mereka punya, dengan dukungan finansial semua yang mereka punya adalah lolos langsung. Nyatanya mereka bahkan mencetak gol lebih rendah dari kita Indonesia, di betul. round 3 qualifiers. Nah itu yang jadi catatan. Itu sangat besar. Gue menyoroti mereka di ronde 3 ya. Emang mereka faktor Mancini itu ngerusak balance dari tim itu banget. Itu jadi kita terakhir main di sana juga hawa di stadion katanya nggak enak banget ya dari faktor tuan rumah lagi udah nggak percaya banget sama Mancini. Tapi setelah itu gue rasa mereka nemu kenyamanan gitu. Memang dari urusan mencetak gol mereka lagi nggak bisa. Tapi di momen bertahan di periode itu mereka tim pertama yang bisa nahan Jepang. Ketika Jepang tuh rentetan kemenangannya beruntun. Jadi sebenarnya ini Herr Renard itu mampu menemukan balance tim yang jauh lebih oke ketimbang Mancini dan bahkan lebih berani. Gue inget waktu bulan Maret tuh dibahas sama podcast Arab, ini pelatih yang milih pemainnya based on performance gitu. Dia bakal milih pemain yang dari kasta kedua, striker dari kasta kedua, bukan lagi nama-nama besar yang biasa dipanggil. Gue lupa namanya tapi disebutnya Ivan Toney-nya Arab waktu itu. Striker dari kasta keduanya karena cara mainnya kayak begitu. Jadi Herr Renard milih pemain based on merit, based on performance dari para pemainnya dan dia berani menyingkirkan pemain-pemain yang sebenarnya udah terlalu lama tapi udah decline. Kayak contoh yang back yang bandel itu tuh. Al-Bulaihi itu udah nggak jadi panggilan lagi. Jadi semua yang dilakukan Herr Renard itu menurut gue arahnya positif banget dan Positif ya, artinya dia sudah memilih. menambahkan Tapi, set piece ini ya, set piece spesialis dari Arsenal itu kan. Kalau satu nih, sebenarnya ada satu nama yang kalau misalnya based on performance harusnya dipanggil. Namanya Khaled Al-Ghanam dari Al-Ettifaq. 4 game dia main, 3 gol, 2 assist. Masalahnya dia nggak dipanggil. Nah kalau kata si Weil, ini kata dia karena Renard ini sebenarnya sekarang lagi fase dia cari stability dulu dengan nyari-nyari. pemain-pemain yang udah ada. Karena si Al-Ghanam ini nggak terus-terusan main di timnas. Kadang ada, kadang enggak. Nah, untuk sekarang dia nyari pemain yang walaupun menit bermainnya lagi dikit dan performanya mungkin nggak sebagus kemarin-kemarin, tapi tetap dipanggil karena dia nyari stability itu. Bagi publik Arab Saudi sekarang bukan waktu, ya sama kayak kita ya. Sekarang bukan waktu eksperimen. Bukan coba-coba. Mau kayak tadi dia bilang mau menang kayak apa, mau on goal kayak mau Bodo set piece amat. kayak, bodo banget yang penting Nggak ada yang menang. inget. Penting menang lah. Iya. Nggak ada yang inget juga cara kalah gimana Iya. di momen-momen kayak gini. Jadi Arab tentunya punya kesempatan dan gue ngeliat di media kita kan banyak yang nyorotin Jover itu ya. Tapi justru kalau kita ngeliat dari sisi lain, Jover sama Arsenal itu kan punya kelemahan juga. Mereka kuat dari set piece nyerang, tapi set piece bertahannya. Arsenal musim lalu kebobolannya banyak dari set piece juga sebenarnya. Walaupun Liverpool juga nggak bisa memanfaatkan Arsenal ya. Percuma juga. Sebelum Dari set piece kemana-mana, juga sebenarnya sebelum arahnya. kemana-mana tadi kan udah mungkin lebih bahasnya lebih di Arab Arab. Saudinya gitu ya. Mungkin Aldi mungkin bahas dari sisi Indonesia Patrick Kluivertnya sendiri menghadapi semua tekanan-tekanan dari masyarakat seperti apa dan juga dengar-dengar memang supporter Indonesia dibatasin juga ya, Kak Virji ya. Iya pasti. Kuotanya Karena tipis. kualitas kapasitas stadion kan pasti dibatasi. Yes. Ini jeda ya? Main di Jeddah. Mentalitasnya juga seperti apa? Silakan Di. National Stadium. Ya lagian ketidakpercayaan publik terhadap Coach Patrick pun kalaupun memang ada seperti apa sih paling perbincangan doang gitu kan, bukan yang memberikan tekanan dalam bentuk seperti apa iya gitu ya. gitu. Justru buat gua ini bisa menjadi dua mata pisau gitu, bisa menjadi positif untuk oke, lu ragu sama gua buktikan dengan membawa tim ini ke World Cup. Jadi motivasi tersendiri. Jadi motivasi tersendiri gitu. Ataupun bisa menjadi negatif bahwa pada akhirnya gue ngerasa nggak didukung sama tim ini, which is sebenarnya bukan harus menjadi noise bagi Coach Patrick gitu. Coach Patrick tetap harus fokus sama timnya aja gitu. Mancini aja kalau jelek emang dianggap jelek sama timnas Saudinya gitu kan. Tadi juga Qatar sekarang sama Lopetegui juga kan. Artinya memang tekanan saat ada figur atau nama besar dipanggil, masa targetnya nggak mau tinggi sih? Saat ada nama besar, tim yang sangat besar di belakangnya dipanggil, masa tekanannya mau biasa aja gitu kan? Nggak mungkin. Pressure itu harus, target harus jelas gitu. Dan ini sudah sedekat ini gitu loh. Ini bukan lagi soal menang atau kalah gitu loh. Karena ini menang atau kalah di Saudi yang nggak Penentu cuma nih. Indonesia doang yang merasa bahwa kayak nggak ada negara lain yang punya stadion. Kenapa nggak di Jepang? Kenapa nggak di Korsel? Karena Karena Gimana? kenapa? Gitu. Jadi ya buat gua nggak penting itu semua noise yang di sekitar sama Coach Patrick. Coach Patrick harus fokus aja membawa tim ini sejauh ini untuk World Cup. Oke, alright. Berarti dari kesimpulan ketiganya ini pressure dimiliki dari kedua tim sebenarnya. Nggak cuma Indonesia tapi juga dari Arab. Bahkan tadi Aldi menegaskan tuh ya bahwa Arab lagi tidak baik-baik aja, lagi nggak the best performance ya saat ini juga ya. Apakah ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk timnas Indonesia? Kita langsung mau lihat sama-sama prediksi dari line up untuk timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang langsung akan dijelaskan oleh yang paling banyak disetujui line up-nya ini Virzi Idris kalau di kolom komentarnya.
JM Team tadi. Jadi silakan langsung dijelaskan aja dari Selebrasi. formasinya dan juga materi pemainnya. Silakan, Firzi. Ya, halo JM Team. Kita sekarang melihat, kita samain dulu biar foto. Oke ya, biar sama foto. Nah, kalau menurut gua, ini adalah tim yang kemungkinan diturunkan oleh Coach Patrick. Kenapa? Gua punya anggapan gue sendiri karena dia nggak akan menghabiskan 180 menit di ronde laga September untuk mencoba formasi yang nggak akan dia pakai di ronde laga Oktober. Waktunya terlalu mepet, persiapannya terlalu mepet, dan di press conference setelah laga lawan Lebanon, Coach Patrick bilang dia senang dengan bermain 4-2-3-1 ini. Karena pengertian antar lini itu lebih baik ketimbang bermain di formasi sebelumnya. Dan ia adalah suatu rencana yang telah dia siapkan dan dia telah ingin lama mainkan sejak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Tapi ketika dia menjabat, belum ada kesempatan untuk mencoba formasi ini. Kita lihat triangle di sini, triangle bagus ya. Bagaimana mereka membentuk satu sama lain. Yang jadi perhatian emang adalah posisi sini dan sini ya. Karena pemakaian pemain di posisi ini ketika itu adalah Kelvin Verdong. Verdong itu misalnya ketika dibutuhkan bertahan, dia bisa turun untuk melengkapi Jai dan Dix di sisi kiri tengah pertahanan. Dia sangat-sangat bagus ketika di Surabaya penampilannya. Dia mendistribusikan bola dengan baik, dia mengamankan area pertahanan dengan baik. Tapi apakah di sini kalau Hai atau Pelupesi yang bermain di sini, apakah bisa juga mereka turun? Nah, disitulah pertanyaannya. Kalau tanpa Kelvin, apakah formasi ini bisa dimainkan? Ini jadi pertanyaan. Kemudian Kakak Riki adalah menurut saya faktor paling penting dalam mendukung serangan karena cara dia bermain di nomor 8, dia bisa turun, dia bisa ke kiri, ke kanan dan membantu lini serang. Romani, mungkin Coach Patrick bilang dia akan sudah fit ya, tapi sebenarnya dia nggak bilang 100% kondisinya nih seperti apa sih. Jadi kita anggap aja Romani bisa main at least satu babak ya. Ini adalah best case scenario kalau menurut gua. Kalau nggak Ragnar bisa main sebagai di posisi ini, dan Eli mungkin bermain dari sisi kiri karena dia bermain dari sisi kiri di Persib Bandung walaupun bermain di sektor back sayap sangat-sangat bagus. Ragnar leading the line atau Zylstra kalau dia percaya dengan Zylstra. Ingat Coach Patrick adalah seorang striker yang tajam, dia pasti tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan seorang number 9 seperti Zylstra. Miliano, walaupun dia malam ini akan memakai nomor 9, tapi dia akan memainkan peran dia sebagai Maverick, tadi sudah kita sebut, Top Gun, bagaimana dia akan memimpin lini serang dari apa yang dia telah lakukan. Main ke penetration, ke sisi tengah atau ke sisi dalam, dengan Kakak Yakob mendukung overlapping run dari sisi luar. Kakak Yakob ini ketika bermain lawan Lebanon di Surabaya beberapa kali dia mengambil posisi-posisi di sekitar kotak penalti. Jadi ketika mendati dia bermain sebagai back sayap, dia akan mendukung serangan dengan sangat bagus. Dean James kita lihat kemarin umpannya dari sisi kiri lapangan sangat-sangat bagus. Jadi pemain-pemain yang bisa memanfaatkan lebar lapangan dengan sangat baik. Dan menurut saya bisa saja formasi berubah, tapi menurut saya ini adalah formasi terbaik yang bisa diturunkan oleh Timnas Garuda saat ini. 4-2-3-1. Ini yang tadi sudah dijelaskan dari Firzi dengan pertimbangan dan juga skema bermain yang sangat bagus. Tapi sebenarnya ada satu nama nih, Verdong ya, yang disebut-sebut terus di kolom komentar. Nih sayang banget ya nggak ikut. Sebenarnya seberapa berpengaruhnya sih ketika Verdong ini tidak bisa ikut? Verdong gue rasa penting banget ya. Kita tahu dia jadi bagian dari penting di ronde 3 kita. Dan tadinya kan sebelum pertandingan bulan lalu kita selalu mikir antara Dean James atau Verdong. Tapi di pertandingan itu gue ngeliat mereka berdua bisa main bareng gitu. Makanya tadinya di line up pemilihan gue di konten DPI itu gue menaruh di area kiri itu bersamaan Dean James dan juga Calvin Verdong. Dengan Calvin Verdong yang mengemban tugas sebagai back kiri, sedangkan Dean James jauh lebih tinggi main sebagai sayap kiri. Tapi sayang banget Verdong gak hadir. Menurut gue tentunya ini harus bisa di otak-atik, tapi untungnya posisi belakang kita tuh kan kita selalu bilang belakang kanan belakang kiri tuh kita tebal banget. Tebal ya. Apapun opsinya kita bisa pilih-pilih dan
Beruntungnya untuk sekarang kondisinya Verdong cedera, tapi kita punya pemain sekaliber Dean James. Jadi menurut gue bisa diakalin dengan menaruh pemain seperti Orad Mangun di posisi sayap kiri. Jadi win-win solution bisa digantikan dan fokus pemulihan untuk lawan Irak nanti bagi klub Verdong. Selain Verdon, ada juga nama Nathan. Gimana kalau Aldi melihatnya dengan ketidakhadiran Nathan di sini? Coret juga ya. Nathan Choaon. Ya, Palu PSI menurut gue masih terlalu overpower di midfield ya gitu, siapapun yang akan menjadi tandemnya gitu. Jadi buat gue tanpa ada Nathan yang mau main nanti Tom Haye pun oke gitu, nggak terlalu yang gimana-gimana juga ya signifikan. Tapi ya buat gue tadi seperti gue bilang di awal, kiper mau siapa nggak penting, yang penting backline siapa aja. Nah, absennya Verdong ini buat gue menjadi mungkin yang paling kehilangan justru buat gue, karena dia versatile, nggak cuma menjadi back kiri, dia bisa masuk ke midfield kayak ya fullback modern seperti saat ini gitu, bisa jadi invert midfield. Bahkan kalau dia ditarik ke depan pun dia punya tendangan jarak jauh juga cukup impresif, crossingnya juga bagus. Mau dibikin cutting inside ke dalam juga bagus, mau bikin crossing juga sama baiknya. Jadi itu yang buat gue merasa kehilangan banget. Nah, Dean James musim lalu kalau di-compare sama Verdong, statistiknya di Liga Belanda memang dia punya atribut serang yang lebih baik dibandingkan Verdong, walaupun posisinya memang sama dan emang lebih aktif ke depan Dean James dibandingkan Verdong. Kita akan lihat apakah Dean James ini akan lebih sering dipakai untuk atribut menyerangnya atau bertahannya gitu, karena kita juga bakal lihat nanti Saudi akan seperti apa ngepresnya, itu yang perlu kita lihat juga. Jadi buat gua statistik atau strategi itu udah dijelasin sama Firzi soal ini itunya, cuman yang penting adalah bisa nggak kita main gol cepet, abis itu mau bertahan deh. Nggak perlu soal kalau yang tadi dibikin sama Firzi ini strategi yang sangat baik banget, sangat positif sekali secara sangat strateginya sekali gitu. Dan gue rasa sih kita nggak perlu segitunya. Nggak ada salahnya kita bermain negatif pun gitu. Bermain negatif, lo bikin gol, bunuh diri, corner, whatever it is. Yang penting hasil. Yang penting hasil. Bener. Dan kalaupun kita amit-amit kalah nih lawan Saudi, lawan Irak masih punya peluang nggak? Peluang Masih. punya. Oh, buat lolos peringkat 2? Bisa. Hasil terakhir nantinya. Yang penting kan peringkat kedua itu ya, minimal lah. Ya, buat artinya yang satu lagi kemenangan. Ya. Yang buat adu lagi di sama yang buat ngadu konfederasi peringkat lain. kedua Konfederasi di lain. grup sebelah. Sebelah Oh, dulu. Belum, peringkat Win dua lain. grup sebelah dulu baru maju ke Ronde Yang kalah baru ikut konfederasi lain. enggak dong. Kok yang kalah? Ronde Nggak bisa, dua. ronde 2 itu. Ronde 2-nya gimana? Runner up ketemu runner up, Iya. yang menangnya ngewakilin Asia Iya. di ronde 5. Dia mau ke Asia buat konfederasi lagi Iya, kan? Itu dari kan buat ronde itu. lain. Itu Nah, kondisi mungkin dari Aldi langsung serem jelasin tuh. aja kali. Dari skemanya Aldi melihatnya seperti apa? Kan udah kita lihat sama-sama juga nih tadi siang ya kan, masing-masing udah punya nih Iya. line up andalan. Silakan Aldi menjelaskan dulu line up dari punya Aldi, silakan. Gua tadi juga sama kayak Rizal. Back kirinya Verdong. Karena ini salah satu favorit gua lah. Selain emang mirip sama gua, dia juga Asik. masa nggak boleh. Baru connect gua. Masa nggak connect, boleh, baru gitu connect. kan. Ya kehilangan betul lah seorang Verdong ini di Betul, back kiri. benar. Ya di James ini kita akan lihat triangle bersama Palu Pesi. Bersama juga Orad Mangun, karena Palu Pesi ini sering sekali ditugaskan untuk mengisi lubang di saat Tom Haye lebih beroperasi ke depan. Karena kita lihat Tom Haye, orang juga banyak yang bilang, ayo dong lu sedikit maju ke depan. Jadikan lu sebagai nomor 10 karena lu punya passing yang bagus. Di saat Tom Haye maju ke depan, Palu Pesi bersama nanti mungkin Dean James atau biasanya Verdong itu akan mengisi dua pos di belakang dari Tom Haye. Nantinya Haye dan juga Lili Pali bisa menjadi double number 10 yang akan menjadi 4 midfield, yaitu Miliano, Tom Haye, Lili Pali, dan juga Orad Mangun. Nah, ini Zylstra juga akan menjadi pemain yang diharapkan bisa menjadi tukang gedor di depan. Nah, nantinya Lili Pali bisa bergantian dengan Kakak Ricky, pemain yang juga menjadi favorit gua di timnas. Dan ya, Kevin Dix bisa berganti dengan Sayuri. Tapi Rido gua rasa harus dicoba karena bicara soal Bukan chemistry. saatnya nyoba-nyoba. Chemistry. Apalagi Rido kan memang bukan pemain yang dicoba, udah emang bermain lama juga gitu. Chemistry antara Martin Pas, Rizky dan juga Jay udah lama. Trio defender timnas. Tambahan buat Aldi nih, tadi kan teman-teman juga bilang nih, kalau selisih unggul 1 gol rawan penalti, extra time haram dan sebagainya. Nggak ada penalti kan? Enggak, maksud gua Dihukum gini, penalti. kalau yang udah biasa, kalau gini ngobrol sama teman-teman yang berurusan dengan liga kita ya, biasa kalau untuk menghindari permainan wasit itu biasanya jangan keunggulan lu kalau menit Tipis. akhir jangan hanya keunggulan 1 gol. Karena kalau keunggulan 1 gol rawan mau dikasih penalti, dikasih kartu merah dan lain-lain. Kalau lu bisa nyetak 2 gol, 3 gol, itu lu mengamankan jalan lu ke depan aja. Jadi nggak bisa terlalu, kita kan khawatir ya, dugaan kekhawatiran terhadap hakim asal jangan 1-0 terus main aman. Jangan 1 gol main aman. Ya. Karena banyak yang bisa terjadi. Kita
bertahan 1 gol, keunggulan 1 gol kan kita bertahan 1 gol di Bahrain. Iya, Enggak, emang kita dugaan ada kekhawatiran terhadap wasit Kuwait. Tapi kan dugaan kita itu berdasar atas pengalaman kita di Bahrain di Rifa ketika kita bermain dengan wasit di kepemimpinan wasit Oman kan. Emang katanya FC bakal fair dan lain-lain. Tapi ya itu. Masa sih? Kalau mau Masa? lebih aman itu tadi bener. Jangan cuman Cari, ya. membawa keunggulan 1-0. tipis Hanya 1. ke menit-menit akhir gitu. Oke. Ya udah, early babak pertama 1 gol, early babak kedua 1 Nah, gol. itu dia. Iya, itu tantangan Gitu. sih. Dari Itu Silmi tantangan. Hidayat Iya. katanya, Gua rasa timnas kita juga udah sering nonton Liverpool lah ya. Jadi Nggak aman kalau unggul jangan 1 nggak aman. akhir doang tuh nggak aman. Dan itu sebenarnya warning sign buat kita ya, karena terlepas dari wasitnya dari mana, kita 2 kemenangan di ronde 3 bersama Coach Patrick menangnya unggul selisih 1 terus. Unggul 1 di babak pertama, abis itu di babak kedua kita nggak mencetak gol lagi. Jadi itu Riskan harusnya menjadi tantangan tersendiri gimana caranya dapat gol di babak kedua. Berarti sisa separuh ronde 3 itu kita nggak dapat gol ronde Selain babak lawan kedua kan. Taiwan, kita tuh nggak pernah nyetak lebih dari 1 gol Iya, bersama Coach itu Patrick. challenging banget Challenge bagi kita. banget, Jadi itu kondisi challenge. lini depan juga menjadi, Iya. apalagi kalau kondisi Roman Ingala jadi starter ya. Gue sih lebih prefer dia jadi starter, cari gol sebanyak mungkin dari babak pertama, baru deh kalau udah unggul 2 atau 3 lebih bertahan. Walaupun sulit juga ya buat unggul 2 atau 3 itu sulitnya juga minta ampun. Yang Tapi punya let's see. riwayat jantung lebih baik tidur nunggu besok pagi aja hasilnya. Oke, dari Rizal gimana prediksi line up-nya dan Aduh. skema yang mungkin akan Iya. terjadi? Silakan. Terutama maaf buat JM Team jadinya sama persis kayak Mas Firzi nih jadinya. nih. Oh. Tadinya gue beda ternyata berubah satu Bisa nama tuh ngubah aja. jadi Banyak. bikin sama ke Mas Firzi ya. Oh. Karena tadinya gue Firm Padahal sering start. siapa? Oleh. Kalau gue sih yakinnya dia start kalau gue. Tapi nggak bertahan 90 menit kalau gue bilang. Kalau Satu babak lah minimal. Iya. Karena kondisi pemain yang begitu biasanya dikasih 1 babak. Tapi ini satu nama mengubah nasib gue jadinya sama ke Mas Firzi. ya. Di postingan tadi siang di Iya. Instagram sebenarnya gue naruhnya James tadi gue udah gue jelasin di sayap kiri. Tapi kalau dari standing point gue di formasi 4-2-3-1 mau 3-4-2-1 menurut gue kondisi zaman sekarang tuh tim mau pakai formasi 3 atau 4 di belakang build up-nya tetap beda-beda juga kok. Nggak ada yang timnya formasi build up-nya 3 back mainnya 3 back di belakang. Kerap kali main pakai 2-5-3 atau 2-3-5. Jadi penempatan formasi dari awal namanya mau kayak apapun itu bakal dinamis banget di atas lapangan. Jadi Fluid itu menurut aja gue gitu ya. Fluid dan itu bisa aja terjadi. Tapi kalau dari yang gue paling seneng banget dari line up ini kenapa gue pilih ini adalah Haye dan juga Kambuaya menurut gue harus ada di atas lapangan. Ini pemain yang saling melengkapi banget. Si Kambuaya bisa menawarkan kreativitas dan juga sekaligus menawarkan opsi bertahan karena dia pemain yang kuat banget untuk bisa ngejar-ngejar lawan. Sedangkan Haye sebisa mungkin kalau ketika ada pelupesi ulangi pertandingan yang sama kayak di GBK lawan Arab. Jangan terlalu banyak megang bola, jangan terlalu banyak mikir. Ya, Kirim bola Hollywood- cepat aja ke depan. bola Iya. Hollywood, ya. Hollywood passes, kirim aja ke depan kan itu bisa menyakiti Arab Saudi dan gua rasa itu alasan gua milih battle midfield di area tengah Kambuaya dan Haye itu harus langsung jadi. Bisa embargo minyak aja nggak? Faktor dari sana tuh. Menyakiti Saudi itu. Semuanya Itu terdampak. cara tapi. yang ini ya, lebih taktikal dan Satu dunia terdampak lebih manipulatif. Iya, lebih teknis dan taktikal juga mungkin yang lebih diharapkan ya. Iya. Kalau memang dengar-dengar ada yang bilang juga kalau dari Arab Saudi sendiri mungkin mainnya juga lebih direct ya. Jadi Berani pasti itu akan dia. jadi tantangan Nggak tersendiri juga. juga. Saudi direct. Enggak juga. Kirim biasanya dia ngirim Gue sih bola. nggak ngelihat Saudi Karena direct. kesulitan mencetak gol juga mereka. Iya. Itu dia. Iya. Jadi mereka ngandelin set piece juga. Ngandelin set piece Sama. benar gitu. Dan buat gua tadi banyak yang komen juga ya bakal dicurangin ini itu. Kalau emang takdirnya lolos, sudah gitu aja lah. Jangan terjebak di Jangan sana terjebak ya. udah. Yang penting mah main, give the best, let the God do the Tapi rest. tadi ada yang Asik. bilang Salim Aldisari bagus. Salam Aldisari, Asik, betul. asik. Salim Aldisari, Nomor 10 benar-benar. Saudi kan itu kan? Iya. Yang gagal Hilal, penalti. Hilal kan? Iya. Hilal kan? Iya. Iya, Hilal. Kapten. Kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya gitu ya, sebenarnya 2 pengalaman tuh cukup manis lah, Kita nggak pernah seri di level ini dan sebelumnya. menang. Iya, nggak pernah Head to di head level ya, ini kalau sebelumnya. head. Iya, maksudnya yang sebelumnya nih kalau Iya. kita lihat 2, 4, 6 Laga head to sebelumnya? head sebelumnya. Iya. Sebelumnya nggak pernah kita ngambil 1 poin pun dari jeda Saudi, sebelum iya. kita Ini the main best satu-satu. Cuman memang itu ada apa ya kalau istilahnya di luar caveat. Jadi Caveat, ya, tanda betul. kutip bahwa kita ketika di Arab Saudi kita menerima hingga 18 tembakan, termasuk 12 tembakan dari dalam kotak penalti, termasuk 1 penalti yang ditahan Martin Pas dalam debutnya dan peluang 1 lawan 1 menit akhir yang lagi-lagi ditahan Martin pada dying seconds of the match gitu. Jadi kalau dibilang kita ketika itu lolos dengan 1 poin ya kita lolos dengan perjuangan mati-matian. Sangat. Kita kali ini usahakan jangan lagi Tipis. lawan nembak hingga Sebanyak itu ya. 2 digit di dalam kotak penalti sendiri. Dan ketika lawan Jepang kita juga lawan melakukan 55 kali sentuhan bola di dalam kotak Kotak, penalti kita.
jangan lagi kayak gitu. Maksudnya kita boleh bertahan tapi bertahannya batasin mungkin mereka ke lini tengah. Iya. Jangan sampai kita bertahan terlalu deep dan takut akhirnya sehingga kita jadi lumbung tembakan lagi kayak waktu di Second ball Arab juga Saudi. sih. Second Iya. ball juga. Mereka bakal crossing Iya, iya. manfaatin tinggi badan lalu Tapi gue nggak terlalu khawatir lah tinggi badan kalau Kevin sama Jai di sana. ya Di sundulnya oke, jantung second Iya. ballnya sih. Iya second ball. Iya. Dan kita menang di GBK tuh nggak ada Salim Aldosari kan waktu itu ya. Jadi waktu itu nggak diperkuat salah satu pemain. Lagi siaran DPI Bahkan soalnya. kondisinya sekarang dia top skor di Arab tuh dia si Salim Aldosari ini. Jadi pemain yang patut kita waspadai. Tapi ya gua rasa kalau dari pemilihan head to headnya kan di atas lapangan nanti Salim akan berhadapan antara Kevin Dix atau kalau pilihan gue Yakob Sayuri. Gue rasa itu tentu beresiko pemilihan Yakob Sayuri karena tadi Mas Firzi udah jelasin di bulan lalu dia banyak ambil posisi tinggi banget untuk seorang bek kanan. Tapi high risk high reward menurut gue. Lu bisa nyakitin Arab lewat serangan balik dan Yakob Sayuri punya atribut ngelakuin itu di Malut contohnya. Jadi High risk, layak high dilakuin. reward. Tambahan. Baiklah, yes. Kita jangan masuk ke permainannya Saudi. jangan ke bawah. Kita tahu lah permainan dari Asia Barat nih kan kayak gimana gitu kan, penuh provokasi. Ada kontak jatuh. Ada kontak pasti. jatuh. Guling-guling. Mereka mungkin bikin gol duluan tuh mungkin banget dan begitu mereka bikin gol duluan, cara sikap Indonesia kita kayak gimana tuh juga mempengaruhi sih. Begitu menit kedua, ketiga mereka bikin gol, menit keempat udah bakal delay. Betul. Saudi bakal begitu. Karena tim Asia Barat sangat amat apa ya, sangat amat catatan gitu lah. Begitulah. Paham lah. Pahamnya begitu. Iya, Jadi jangan kita protes apa. Iya, iya. Justru kalau kita protes itu kita kemakan sama permainan mereka. Dilakuin Jadi kita terus. stay cool aja. Stay cool, stay cool. Ya, iya. Cukup tahu aja ya, Cukup cukup, tahu. tahu. Alright. Dan melihat head to head dan kondisi saat ini, berapa prediksi Indonesia melawan Arab Saudi? Silakan dari Mas Firzi dulu. Kalau kita lihat apa yang udah kita bahas Iya. Ayo kayaknya yang mau hasil akhir 1-1 lagi sih. 1-1, bisa jadi. seri. Seri sih. Gue Itu udah bagus. I will take it sih kalau draw gue. Iya. Jujur gue ambil kalau seri Jujur dan ambil. all to play for-nya di akhir gitu. Lawan Irak. Irak. Itu menurut gue jadi kondisi yang ideal banget bagi kita kalau dapat 4 poin di sistem round robin kayak begini. 4 poin bakal cukup bagi kita untuk nganterin lolos kemungkinan besar menurut gue ya. Jadi menurut gue bakal ambil kalau hari ini draw, apalagi situasi pertandingan mepet banget walaupun udah ada jeda tarik rem tangan di liga tapi tetap menurut gue kondisi fitness kita belum terlalu prima banget. Jadi gue bakal senang kalau kita dapat 1 poin di game pertama ini sih. Oke, itu dari Firzi dan Rizal. Kalau Aldi gimana, Di? Sembari yang lainnya silakan kalau mau berkomentar tebakan skornya berapa ya? Saudi bakal bikin gol lewat set piece. Waduh. Tapi Indonesia bakal bikin 3 gol. Wey, jadi 3-1. 1-3. 1-3. Mantap. Wow. Amin. 3 gol. Suka dengan optimisme ini. Evelyn dong, Kalau tadi ada yang kalian nanya. berapa? Iya. Evelyn juga berapa tadi? Tadi udah ada yang nyawer yang tuh. buat menyenangkan orang-orang yang udah bilang Evelyn Iya, cantik iya, pakai baju betul. timnas hari ini. Evelyn berapa ya? Bisa juga cantik kan tadi ada yang bilang Wow, kan. Mr. Iya. Brian. Mr. Brian. Jadi punya saingan ya Evelyn ya? Iya. 2-1 deh. Menang Saudi dong. Indonesia. 1-2. Iya, Oke, 1-2. mantap. Indonesia 1-2, 1-3 seri-seri. Iya. Tapi Oke. enggak, gue yakin Firzi sama Rizal pun pengennya mah menang. Menang. Itu harapan Iya. banget. Jangan nanti Menang. nih ya. Dipelintir lagi Itu ntar. dia. Iya. Kalau gue mah baik, Maksudnya pasti lu gue akuin gue mah baik. Maksud gue yakin lu pede menang. Padahal. Cuman secara analisa lu berdua Iya. kayaknya Kayaknya seri. seri. Dan gue Iya. bakal happy kalau draw, tapi Iya. jangan dipelintir dibilang. Iya, lu nggak ada selin. Menang. Oh, bedanya gua mah nolongin Tolong teman, ya. gua sapuin gitu doang. Siapa tuh? Nih. Siapa tuh yang suka nonton klip atau channelnya Iya. Dewan Pundit Indonesia terus dipotong-potong, tolong ya. Jangan dipotongnya setengah-setengah tuh, jadi salah jadi artinya ya. Alright, tidak terasa kita sudah akan mengakhiri untuk episode malam hari ini. Tapi jangan lupa karena kita sebentar lagi akan lanjut untuk mendukung bersama-sama ya di live reaction JMTV bersama dengan Vaniko, CEO Best dan UK di jam 23.15. Dan sebelum kita menutup ada saweran yang sudah masuk, jadi marilah kita membacanya. Ada Hanif Rp25.000, terima kasih Kakak Hanif. Ayo dong, Bang apa pokoknya. Aldi. Hanif Rizaldi, berarti ini Hanif Rizal sama Aldi ya. Oh iya. Lengkap. Frizaldi. Ya udahlah, bisa jadi Firzi juga ya. Bang Aldi, kalau Indonesia lolos ke World Cup terbang ke USA enggak? Gua ada rencana ke USA, Bush. tapi buat ke WWE.
Oh. Bukan buat ke bukan buat ke si World Cup-nya. Jadi udah ada rencana ya. Jadi Oke. ya syukur Juli-Juli ya. Jadi pas Mepet Iya. sekalian Pengen gitu ya. Yang penting menang dulu, Indonesia masuk World Cup dulu. Bisa, Ya. bisa yuk. Ayo dari Mugi, katanya 30 ribu rupiah masuk. Terima kasih Kak Mugi. Malam Evelyn dan geng Rabu malam. Menurut kalian apakah timnas main full attack atau main reaktif nih? Tricky. Gak penting. Buat ngomong gak penting. Yang main penting full attack. menang. Yang penting Ya, menang. golin, Full attack golin, reaktif. Gak ada yang inget tuh, Boleh. gak ada yang Gak ada yang inget, gak ada yang inget, gak ada yang inget. Jadi Harapannya menang. Yang penting menang. yang penting menang aja. Oke, dikolaborasi berarti ya. Oke, ada lagi dari Bintang Laut. 25 ribu rupiah. Bismillah, Indonesia menang 4-2. Brace Wow, bos sama- sama sama- Okto. Wah, Lawas. terima gua. Berarti Lawas. Apres Tecuari kebobolan dong. Iya betul. Lawas. Oke, lanjut ini. lagi dari Alvin. 25 ribu rupiah, terima kasih. Semoga punggawa timnas bakal bisa nendang bola Trionda nanti. BTW, desain bolanya bagus nggak nih para pundit? Bagus nggak? Bagus nggak? Oke lah. Buat World Cup. Ya. B aja. B aja. Iya. Standar? Bisa Oke. bisa lebih baik. Tapi Iya, bisa lebih ikonik baik. apa enggaknya kan tergantung nanti kan. Iya. Pengalaman pemain kayak Seperti Jabulani apa? kan nggak Jabulani. ketahuan. Iya. Kayak apa ternyata pas dipakai baru ketahuan. Baru banget. kelihatan kerennya dong. Alright, dari Tommy 25 ribu rupiah. Terima kasih. Katanya kalau Patrick bisa lolosin Indonesia ke World Cup, Rijal apa layak disebut the Tegal, greatest pelatih Indonesia of all time? Tega lu mas. Ya kalau untuk GOAT itu pasti bakal ada perdebatan. Tapi statusnya akan jadi orang pertama yang ngebawa kita lolos ke Piala Dunia. Iya, Jadi itu bakal iya. jadi predikat Sebagai bagi dia negara untuk lolos. merdeka ya. Iya. Karena FIFA Kita- mengakui India, Belanda bahwa lolos satu kali Indonesia kita itu hitungnya. telah lolos 1938. kan? Satu kali Ya dihitung. Itu kan? Indonesia. Iya. Kita lihat dulu aja pertandingannya baru kita menentukan betul tidak? betul, Ya dong, setuju betul, dong. Jadi yang hasil-hasil aja. Alright. Kita lanjut untuk Salim 25 ribu rupiah. Hanya Dausari nih. Salim Aldausari nih kayaknya. Nah, kamu dicari-cari Salim. Dia nonton dulu Tadi kali. ya. Cuma kasih 25.000. Ini apa rial apa rupiah nih? Waduh, dolar. Dolar. Bang Aldi, Gua. lebih optimis mana? Lawan Arab apa Irak? Irak. Irak Cuman katanya. kayaknya sih lawan Arab juga menang. Saudi juga menang. Tuh, katanya lawan Arab juga tetap menang. Iya. Alright, terima kasih banyak buat JM Team. Kasih tepuk tangan dong. Kita sangat semangat banget. Sebentar lagi kita akan di jam 23.15 ya. Langsung akan melihat live reaction bersama Yes. dengan JM Team yang lainnya pastinya. Vaniko, CEO Best dan UK di 23.15. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa juga saksikan selalu cuplikan atau klip dari DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Satu lagi, pastinya terima kasih buat Roro Jonggrang Indonesia, buat LED-nya, buat JN Team. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Indonesia! Episode Indonesia. Indonesia!